Islam masuk Bali sejak zaman Kerajaan Mojopahit pada sekitar abad 13 dan 14 Masehi. Sekitar abad 16, menjelang runtuhnya Kerajaan Mojopahit, Kerajaan Karangasem meluaskan daerahnya hingga ke Lombok Barat. Pada waktu itu, banyak Muslim di Lombok yang dianggap orang-orang bertuah, hingga dibawalah oleh Raja Karangasem ke Bali untuk membantu kerajaan. Kemudian Raja Karangasem abad ke-18, yaitu Raja Ana Agung Made Karangasem, menjadikan Laskar Islam dari Lombok sebagai pasukan inti kerajaan. Para prajurit Lombok itu kemudian melakukan pernikahan dengan perempuan Bali. Dari sanalah kemudian berkembang umat Islam di Karangasem dan daerah sekitarnya, termasuk di Bangli. Akan halnya di wilayah Bangli, tepatnya di Banjar Angan Sari Kutuh, Kecamatan Kintamani, tahun 1982, sejarah keberadaan umat Muslim di sana berawal dari kejadian yang di luar jangkauan nalar manusia. Muslimnya mereka berawal dari sakitnya seorang kakek sesepuh Banjar Angansari yang kakinya luka tertusuk kayu saat mencari kayu bakar di hutan. Kakek tersebut bernama I Rasun. Sakit di kaki I Rasun tidak kunjung sembuh. Semakin hari kian parah hingga tidak bisa berjalan. Keadaan tersebut membuat pihak keluarga sangat khawatir, terutama anak-anaknya. Mereka berusaha keras agar penyakit bapaknya segera sembuh dengan berobat ke berbagai medis dan dokter. Namun, penyakitnya tidak kunjung membaik. Akhirnya, pihak keluarga mengupayakan pengobatan alternatif. Untuk pertama kalinya berobat ke Balian yang terletak di desa mereka.
Merasa tidak percaya dengan saran balian di desanya, Irasun dibawa keluarganya ke balian lainnya yang terletak di daerah Bayungan Sukuwana. Di sini, pihak keluarga mendapatkan saran atau petunjuk yang tidak jauh berbeda dengan balian pertama. Masih belum puas dengan jawaban balian kedua, keluarga Irasun kembali mencari pengobatan alternatif ke balian lainnya yang rumahnya terletak di Desa Suwoh, Kabupaten Singaraja. Di tempat balian ketiga yang mereka datangi, sungguh aneh. Mereka mendapatkan saran dan jawaban yang sama dengan kedua balian sebelumnya, yaitu Bapak Irasun bisa sembuh jika kembali ke agama leluhurnya. Irasun melekar seger asal ia kembali ke agama leluhurne. Setelah melakukan musyawarah dengan keluarga, akhirnya salah seorang putra Irasun yang bernama Ma'at berangkat ke Tibulake, Kabupaten Karangasem. Karena ayahnya Irasun yang bernama Bapak Bontolan dahulunya berasal dari daerah itu untuk mencari tahu agama leluhur mereka. Ma'at menemui saudara ayahnya yang bernama Ali Syahrin. Setelah bertanya-tanya, Ma'at menemukan jawaban bahwa Bapak Bontolan ternyata beragama Islam. Beliau dahulunya adalah salah satu prajurit dari Lombok yang dibawa Raja Karangasem ke Bali. Irasun adalah putra dari pernikahan Ki Bontolan dan Ibu Niketut Pasah. Pada awalnya, mereka tinggal di Tibulake, Karangasem dan beragama Islam. Ketika peristiwa meletusnya Gunung Agung tahun 1963, Ki Bontolan beserta istri dan anak-anaknya mengungsi ke Desa Kutuh. Ki Bontolan menetap di sana hingga meninggal dunia. Setelah kematian Ki Bontolan, istri beliau, Niketut Pasah, menikah lagi dengan Ilemu yang beragama Hindu, yang berasal dari Banjar Angan Sari Kutuh. Sehingga Niketut mengikuti agama suami barunya itu. Kala itu Irasun masih balita, sehingga tidak bisa mengingat kejadian pada saat itu. Setelah mengetahui agama leluhurnya, akhirnya Irasun, istri, dan 3 anak lelaki serta 3 keponakan kembali ke agama Islam.
seorang tokoh Kintamani bernama Bapak Masrum dan Bapak Dan Ramil sektor Kintamani yang bernama Pak Kliwon membantu mewujudkan keinginan mereka. Syahadat dilaksanakan di Balai Banjar, dibimbing oleh Habib Adnan dari Denpasar. Disaksikan pula oleh warga Angan Sarikutu. Benarlah ucapan ketiga balian yang mengobati Irasun. Setelah kembali ke agama leluhurnya, penyakit Irasun berangsur-angsur sembuh. Setelah keluarga Irasun masuk Islam, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani menugaskan salah satu penyuluhnya untuk memberikan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan ilmu-ilmu keislaman. Penyuluh tersebut adalah Bapak Miadi, yang lebih dikenal dengan Bapak Made, yang kedatangannya selalu ditunggu-tunggu oleh para mu'alaf yang ada di desa Angansari Kutu. Walaupun menempuh perjalanan yang cukup jauh dan terjal, beliau dengan penuh keikhlasan dan pengabdian yang tinggi menjalani tugas sebagai penyuluh selama 8 tahun. Umat Muslim dan Hindu Bali hidup berdampingan, toleransi beragama, hormat menghormati, dan saling menghargai di antara mereka begitu terlihat dalam berbagai kegiatan, baik keagamaan maupun sosial. Dalam ajaran Hindu Bali ada puja Trisandya, yaitu pujaan-pujaan mengawali persembahyangan Hindu pada 3 titik waktu, yaitu pukul 6, pukul 12, dan pukul 18 WITA. Puja Trisandya ini adalah beriringan menjelang waktu masuknya sholat bagi kaum muslim, yaitu duhur dan maghrib. Alunan mantra puja Trisandya melalui pengeras suara dan sebagainya, beberapa menit kemudian disusul suara azan. Sementara wujud sosial keagamaan tampak terlihat dari tradisi ngejot, yaitu saling antar makanan pada setiap hari raya umat Muslim maupun umat Hindu. Demikian halnya ketika hari raya Idul Adha, umat Hindu Bali ikut serta dalam kepanitiaan hewan kurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.